Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Cerita ini berjudul Tersesat di Hutan Jambi. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita simak bersama. Jangan lupa subrek. Terima kasih. Sebuah mobil truk dari Jawa melesat kencang di sebuah jalan dekat dengan Provinsi Jambi di jalanan yang menghubungkan antara Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Mobil truk tersebut dikendarai oleh Amir, beserta dengan Arif yang menjadi keneknya. Mereka berdua datang dari Jawa untuk menjemput jeruk madu pesanan mereka di Sumatera Kerinci, yaitu di Desa Lempur. Kabupaten Kerinci adalah sebuah daerah yang terletak di bagian paling ujung barat di Provinsi Jambi. Pada waktu dulu Kerinci sempat menjadi bagian dari wilayah Sumatera Barat. Karena jaraknya ke Kota Padang relatif jauh lebih dekat ketimbang jaraknya dengan Kota Jambi. Kerinci adalah daerah pertanian. Yang paling terkenal dari Kerinci adalah kulit manisnya yang paling berkualitas di dunia, dan juga ladang teh kayu aro yang menjadi kebun teh terluas kedua di dunia. Selain kulit manis dan teh, ternyata Kerinci juga menjadi salah satu pemasok jeruk terbesar di Indonesia. Kembali kepada cerita, itu adalah kali kelimanya Amir dan Arif datang berkunjung untuk menjemput jeruk di Kerinci setiap 2 minggu sekali. Mereka berdua selalu rutin datang ke Kerinci untuk melakukan penjemputan. Biasanya mereka akan menghabiskan waktu 5-6 hari untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Malam itu adalah malam Kamis bulan November di tahun lalu. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Mereka berdua baru saja tiba di daerah Bangkok, pusat kota di daerah Merangin. Untuk mencapai Kerinci mereka akan membutuhkan waktu sekitar 4 jam perjalanan. Mereka terus melaju kencang menembus gelap dan membelah malam sejak lepas landas dari Kota Jambi. Sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, Amir dan Arif belum juga sempat mengisi perut mereka karena mereka berdua masih kenyang abis makan di warung nasi Padang tadi sore di Kota Jambi. Saat memasuki daerah perentak yaitu ujung Kabupaten Merangin, tiba-tiba saja lapar pun mulai datang. Akan tetapi mereka masih juga menundanya dan menahan rasa lapar tersebut hingga mereka sampai di warung nasi desa Muara Hemat nanti, yaitu desa pertama yang berada di kawasan Kerinci dari arah Merangin. Dalam perjalanan dari Perentak ke Kerinci tiba-tiba turunlah hujan. Tidak begitu lebat akan tetapi hujan tersebut cukup ampuh untuk menimbulkan beberapa genangan air di permukaan aspal yang tampak semakin menghitam. Amir terus menekan pedal gas truknya, melewati jalanan yang berliku dan gelap. Di sisi kiri badan jalan terdapat jurang yang dalam. Di bawah jurang tersebut, terdapatlah Sungai Batang Merangin yang mengalir dari Danau Kerinci dan Danau Lingkar menuju Sungai Batanghari. Di daerah Jambi di sanalah tempatnya bermuara. Jalan lintas Kerinci menuju Merangin sebenarnya juga tak kalah mengerikan. Dengan jalan lintas KM15 yang menghubungkan antara Kerinci dan Jambi pesisir selatan Sumatera Barat. Jalan lintas Kerinci dan Merangin ini juga terkenal angker dan berbahaya. Jalan ini sering runtuh dan putus akibat longsor yang terjadi.
Di jalanan ini juga sering terjadi kecelakaan. Dalam beberapa video di internet terlihat banyak sekali video yang menampilkan truk besar yang terjatuh ke dalam jurang saat melewati jalan tersebut. Jalur yang paling mengerikan itu dimulai dari daerah Birun Merangin hingga ke Muara Hemat di Kerinci. Jalanan ini benar-benar mengerikan. Jalan ini sudah banyak merenggut nyawa manusia. Saat lepas dari desa Bihun, Amir dan Arif mulai dihadapkan dengan jalan gelap yang berliku-liku. Pada saat itu Amir sedikit menurunkan kecepatan laju truknya untuk melewati jalanan tersebut. Begitulah yang sering ia lakukan sejak pertama kali melewati jalan tersebut. Ia selalu berhati-hati memperhatikan garis jalan yang seketika berbelok tajam, kadang mendaki dan juga menurun. Hujan gerimis masih awet di luar jendela mobil, namun suaranya tak terdengar hingga ke mobil. Arif tampak sibuk mengikuti lirik-lirik lagu kesukaannya yang terdengar cukup nyaring dari speaker mobil. Sesekali Amir juga turut bernyanyi mengikuti lirik-lirik lagu yang diputar oleh Arif tersebut. Setelah melewati jalanan yang berliku-liku dan penuh dengan tanjakan tadi, Amir dan Arif kini dihadapkan lagi dengan jalanan datar yang berliku-liku tajam. Kali ini di sisi kiri jalan penuh dengan jurang-jurang yang begitu dalam dan curam. Beberapa badan jalan di tempat itu banyak ditampak retak, hancur, dan bahkan ada juga yang telah hilang jatuh ke bawah. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari lewat. Jalanan tampak begitu sepi, tidak ada kendaraan yang melintas. Truk Amir dan Arif terus bergerak pelan mengikuti liku-liku jalan dan menghindari jurang demi jurang yang tersebar di samping kiri. Sekitar 20 menit melewati jalan itu. Akhirnya truk mereka tiba di jembatan perbatasan antara Merangin dan Kerinci. Di depan sana di atas tebing tertulis, "Welcome to Kabupaten Kerinci." Setelah tulisan itu, barulah terlihat tubuh tanduk yang berdiri di sisi kiri dan kanan jalan. Tubuh itu adalah gerbang masuk menuju Kerinci. Di dekat tubuh tanduk itu terdapat ada beberapa rumah warga, tidak banyak. Mungkin hanyalah sekitar 5 rumah saja. Setelah itu dalam jarak beberapa km ke depan tidak ada lagi rumah warga yang terlihat. Sekitar lebih dari setengah jam perjalanan lagi, barulah kita akan bertemu dengan desa-desa warga. Tidak lama setelah melewati tubuh tanduk itu, tiba-tiba Amir menghentikan truknya. Ada sesuatu yang terjadi. Arif menaikkan alis matanya bertanya kepada Amir mengapa dia mendadak menghentikan truk tersebut di tempat yang sepi. Ternyata Amir kebelet pipis. Dia pun segera keluar dari truk dan menuju ke belakang mobil. Hujan gerimis masih saja awet turun dari langit membuat jendela dan kaca spion mobil menjadi tampak buram dan berembun. Biar cahaya lampu sein dalam samar tampak cukup terang. Berkedip-kedip kemerahan di belakang sana. Arif membuka ponselnya saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Beberapa menit sudah berlalu, 5-6 dan sudah lebih dari 10 menit berlalu. Namun entah kenapa Amir belum juga masuk ke dalam mobil. Arif yang kesal pun segera membuka kaca pintu mobil dan kemudian berteriak sambil melonggakan kepalanya keluar untuk memanggil temannya tersebut. Namun entah kenapa Amir tidak menjawabnya. Dari spion mobil Amir tampak berjalan ke dalam semak-semak yang berada di sisi kiri jalan. Arif bingung apa yang dilakukan oleh Amir sejak tadi, kenapa baru sekarang dia membuang hajatnya. Arif pun menghalang nafasnya antara kesal dan bingung karena Amir lagi-lagi tak menjawab seruannya tersebut. Amir memang begitu, dia adalah orang yang suka melengah dan cuek.
Kadang juga acuh tak acuh dengan omongan orang. Begitulah dia. Ya sudah, Amir pun kembali menutup kaca mobil tersebut. Dia segera memutar lagu barat favoritnya. Arif bahkan sampai berteriak dan memejamkan matanya untuk mengikuti irama lagu tersebut dengan penuh penghayatan. Sepertinya cerita yang disajikan oleh lagu tersebut sejalan dengan cerita hidupnya, entahlah, mungkin saja begitu. Tak lama kemudian lewatlah sebuah mobil sedan dari arah belakang. Mobil itu melesat kencang. Saat melewati truk Arif, mobil sedan itu membunyikan klaksonnya. Hal tersebut lantas membuat Arif tersadar kembali. Dia segera mematikan speaker tersebut dan kemudian bergegas keluar mobil untuk memanggil Arif. Dan kemudian bergegas keluar mobil untuk memanggil Amir yang belum juga kembali. Arif turun dan keluar dengan lampu ponselnya. Saat tiba di belakang mobil, ternyata dia tidak menemukan Amir. Arif pun segera berteriak memanggil-manggil Amir, akan tetapi tetap saja tidak ada suara Amir yang menyahutinya. Arif pun segera berjalan jauh sedikit ke belakang, ke tempat di mana ia tadi melihat Amir terakhir kali. Setibanya di sana, anehnya dia juga tidak menemukan Amir di tempat tersebut. Hujan gerimis terus berjatuhan lembut dari langit tanpa henti. Malam terasa semakin mencekam. Hawa dingin menyeruak dan menusuk tajam ke kulit. Amir segera kembali ke dalam truk untuk mengambil mantel hujannya. Dia juga beberapa kali menekan tombol klakson, berharap Amir dapat mendengarnya dan kembali menuju truk. Sekitar 15 menit dia membunyikan klakson mobil, namun Amir belum juga keluar menampakkan dirinya. Di sini Arif pun mulai panik. Dia segera keluar dari mobil dan kembali berteriak untuk mencari Amir, temannya tersebut. Hingga pukul 4.20 pagi, Amir belum juga menampakkan dirinya. Hampir 1 jam telah berlalu. Pikiran Arif mulai tak terkendali. Dia mulai berpikir dan menduga-duga, jangan-jangan Amir diterkam oleh harimau. Seperti kejadian beberapa bulan lalu yang menimpa pemuda di desa Perentak. Sekitar 2 bulanan lalu ada berita yang cukup viral di internet. Seorang pemuda di desa Perentak diterkam harimau saat mencari sinyal ponsel dalam gelap. Untuk bermain game, pemuda itu pun tewas. Arif mulai takut. Dia segera membuka ponselnya untuk menelpon Arif. Namun di tempat itu tidak ada jaringan. Arif terus berteriak memanggil Amir. Dia juga berjalan ke dalam semak-semak yang ada di sekitar sana untuk mencari Amir. Namun tetap dia juga tidak menemukannya. Jalanan tampak begitu sepi dan mencekam. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat di tempat itu. Arif mulai kebingungan. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan untuk menemukan temannya tersebut. Arif terus berputar-putar di tempat itu untuk mencari Amir. Entah mengapa tiba-tiba saja sekujur bulu kuduknya pun mulai berdiri. Rasa takut mulai datang menyelimuti. Entah mengapa ia merasa seakan-akan ada sosok yang sedang memperhatikannya dari balik gelap di seberang sana. Apakah itu hanya perasaannya? Entahlah. Arif pun segera berlari masuk ke dalam mobil. Waktu terus berlalu. Jam sudah menunjukkan pukul 4.30 pagi. Tak lama kemudian dari kejauhan terlihat ada pancaran cahaya yang berjalan di dalam gelap. Cahaya itu tampak semakin dekat ke arahnya. Ternyata itu adalah lampu dari sebuah motor matic yang dikendarai oleh 2 orang pria. Arif segera menghentikan mereka untuk meminta pertolongan. 2 pria itu pun akhirnya berhenti dan menepi di dekat truknya. Lantas Arif pun segera menceritakan semuanya kepada mereka. 2 pria itu pun kaget dan juga bingung. Lantas mereka pun ikut membantu Arif untuk mencari Amir. Hingga sekitar pukul 5 pagi Amir
belum juga berhasil ditemukan. Saat itu jalanan sudah mulai ramai, dilalui oleh banyak kendaraan. Sebagian dari mereka yang lewat ada yang berhenti dan turut menolong Arif untuk mencari temannya tersebut. Hingga hari pun berlanjut dengan siang, namun Amir tetap juga belum ditemukan. Bahkan para polisi dan tim SAR kini juga sudah banyak yang berdatangan dan turun ke lokasi untuk mencari Amir. Mereka menyusul hutan demi hutan yang ada di sekitar sana, namun mereka tetap tidak juga menemukannya. Amir menghilang tanpa jejak. Pencarian terus berlanjut para tim pencari kini bahkan sudah banyak yang turun ke bawah-bawah tebing yang berjarak sekitar 1 kilometer dari lokasi. Terakhir kali Arif melihat Amir, barangkali saja Amir berlari karena dikejar oleh sesuatu dan kemudian jatuh ke bawah jurang. Akan tetapi semuanya tetap nihil, mereka belum juga menemukannya. Sekitar pukul 5 sore, salah satu tim SAR menemukan sesuatu di sekitaran tempat tersebut. Jaraknya dengan lokasi berkisar sekitar 500 meter. Benda itu adalah sandal milik Amir. Sandal tersebut dia temukan di dekat semak-semak yang ada di sana. Namun anehnya sandal tersebut hanya bagian kirinya saja, sedangkan sandal bagian kanannya tidak ditemukan. Berita tentang menghilangi Amir pun mulai menyebar kemana-mana. Ramai orang-orang yang berdatangan dan ikut membantu pencarian. Namun sampai pada hari yang kedua Amir belum juga ditemukan. Pencarian masih terus berlanjut siang dan juga malam. Pada hari yang ketiga sebuah mobil travel dari Kerinci menuju Jambi melintas di jalan tersebut. Dengan tidak sengaja sang supir melihat ada seorang pria aneh yang tengah memegang daun-daunan di tangannya. Pria itu berjalan di dalam kebun sawit yang berada di tepi jalan sambil memakan dedaunan yang ada di tangannya. Sang sopir segera menemukan pria tersebut dan kemudian membawanya ke dalam mobilnya untuk diantar menuju lokasi pencarian. Setibanya di sana sang sopir itu pun segera memberitahu Arif, teman korban, tentang sosok pria yang ditemukannya tersebut. Dan saat itulah Arif terkejut, ternyata pria itu adalah Amir, temannya. Jarak antara tempat sang sopir travel itu menemukan Amir dengan lokasi kejadian tempat hilangnya Amir adalah sekitar 2 km. Kaki Amir penuh dengan darah akibat terluka oleh duri yang tersebar di dalam semak. Bajunya pun juga banyak yang sobek. Saat ditemukan Amir terlihat seperti orang gila. Dia memakan daun-daunan rumput yang diambilnya, sehingga membuat gigi dan mulutnya menjadi tampak hijau seperti warna dedaunan. Dan singkat cerita, setelah sadar barulah Amir menceritakan semuanya. Amir bercerita ternyata setelah membuang hajatnya di belakang mobil saat menoleh ke samping kiri belakang jalan, tiba-tiba Amir melihat ada sebuah warung nasi yang sangat bagus. Bangunannya tampak begitu mewah dan juga megah. Warung nasi itu tampak sangat ramai. Pelayannya juga tampak begitu cantik dan menggoda. Amir yang terpana dan separuh penasaran itu langsung bergegas menuju rumah makan tersebut, karena jelas saja saat itu dia sedang merasa lapar. Para pelayan yang cantik itu menyajikan makanan-makanan yang sangat enak untuk Amir sehingga membuat Amir sampai beberapa kali meminta makanan tambahan. Tak lama kemudian, entah bagaimana pula tiba-tiba saja dia sudah berada di tepi jalan bersama sopir mobil yang ia tidak kenal tadi. Sopir tersebut memberitahu Amir bahwa banyak orang-orang yang mencarinya di belakang sana. Tersebut pun juga mengatakan bahwa dia telah hilang sejak 3 hari yang lalu. Saat itulah Amir menjadi bingung dan kemudian mengikuti perkataan sang sopir tersebut untuk masuk ke dalam mobilnya.
Sampai saat melihat truknya yang terparkir di tepi jalan dan orang-orang yang sudah ramai bersama Arif di tempat itu, barulah ia sadar tentang apa yang telah terjadi. Yang membuatnya bingung adalah, menurutnya dia baru saja beberapa menit duduk di rumah makan tersebut, akan tetapi entah bagaimana Arif mengatakan bahwa dia telah hilang 3 hari yang lalu. Ternyata Amir tersesat ke dalam alam jin. Beberapa menit di alam sana sama saja dengan beberapa hari di dalam dunia. Sejak hari itu Amir dan Arif tidak pernah lagi lewati jalan itu di malam hari. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, jangan kencing sembarangan dan jangan lupa untuk bersuci setelah membuang hajat. Yang kedua, jangan terbiasa mengabaikan dan melalaikan perkataan orang lain.